Alasan Maslow mendirikan psikologi transpersonal. Alasannya karena psikologi humanistik juga merasakan ketidakpuasan terhadap humanistik Sorg menyebutkan bahwa perhatian Maslow sebenarnya bukan pada eksistensi tapi esensi. Dalam perjalanan hidupnya, Maslow menghabiskan banyak waktu untuk menggali nilai-nilai makna puncak, masalah spiritual dan teori-teori yang berhubungan dengan aktualisasi diri. Maslow kemudian sampai pada kesimpulan bahwa ada motif untuk mengaktualisasikan nilai-nilai transenden yang sifatnya universal pada setiap orang yang sudah mencapai tahap aktualisasi diri. Awalnya Maslow ragu apakah akan tetap fokus psikologi humanistik ataupun kepada yang lebih tinggi yaitu kosmos atau transhuman. Bersama Stanislav Grof, Anthony Stoltenberg, dan lainnya, Maslow akhirnya memilih untuk mendirikan psikologi transpersonal. Maslow menyebutkan kebutuhan tertinggi manusia adalah aktualisasi diri. Teori ini telah diperbarui oleh Maslow sendiri dengan menanam satu kebutuhan tertinggi manusia, yaitu transendensi diri sebagai puncak kebutuhan manusia. Apakah itu transendensi diri? Transendensi diri adalah satu tindakan atau kondisi atau akan sedang di luar ego atau egoistik, biasanya sebagai akibat dari kasih sayang, pelayanan, atau perhatian penuh pada kepentingan orang banyak. 2. Suatu teknik mengenai kemampuan bergerak di luar konsep yang ada atau keterbatasan perilaku. 3. Suatu keadaan atau kondisi di mana jiwa mengalami ekstasi spiritual karena pelepasan diri dari batas-batas ego dan egosentrisme. 3. Suatu pengalaman atau proses di mana jiwa mencapai pemahaman diri sendiri. Spiritual menurut Maslow. Abraham Maslow dalam bukunya Hierarchy of Needs menggunakan istilah aktualisasi diri, self-awareness, sebagai kebutuhan dan pencapaian tertinggi seseorang atau manusia. Maslow menemukan bahwa tanpa memandang suku atau asal-usul seseorang, setiap manusia mengalami tahap-tahap peningkatan kebutuhan atau pencapaian dalam kehidupannya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan fisiologis, fisiologikal, meliputi kebutuhan akan pangan, pakaian, tempat tinggal, maupun kebutuhan biologis. Kebutuhan keamanan dan keselamatan, safety, meliputi kebutuhan akan keamanan kerja, kemerdekaan dari rasa takut ataupun tekanan, keamanan dari kejadian atau lingkungan yang mengancam, kebutuhan rasa milik sosial dan kasih sayang sosial. Meliputi kebutuhan akan persahabatan, berkeluarga, berkelompok, introspeksi dan kasih sayang. Kebutuhan akan penghargaan ekstrem meliputi kebutuhan akan harga diri, status, prestisi, respect, dan penghargaan dari pihak lain. Kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization meliputi kebutuhan untuk memenuhi keberadaan diri, self-image, melalui maksimumkan penggunaan kemampuan dan potensi diri. Terlihat bahwa kebutuhan manusia berdasarkan pada urutan prioritas, dimulai dari kebutuhan dasar yang banyak berkaitan dengan unsur biologis, dilanjutkan dengan kebutuhan yang lebih tinggi, yang banyak berkaitan dengan unsur kejiwaan, dan yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri. Tersebutlah yang dimaksud dengan kebutuhan spiritual. Jika dan hanya jiwa, seluruh kebutuhan fisiologis dan kejiwaan seseorang tercapai, dia dapat mencapai tahap perkembangan tertingginya yaitu aktualisasi diri. Maslow mendefinisikan aktualisasi diri sebagai sebuah tahap spiritual seseorang, di mana seseorang berlimpah dengan kreativitas, intuisi, keceriaan, sukacita, kasih, kedamaian, toleransi, kerendah hatian, serta memiliki tujuan hidup yang jelas dan misi untuk membantu orang lain mencapai tahap kecerdasan spiritual ini. Maslow percaya bahwa semua orang mampu mengalami momen-momen ini, tetapi dia juga merasa bahwa orang-orang yang teraktualisasi diri kemungkinan besar akan mengalami lebih sering.
Menurut Maslow, pengalaman spiritual adalah peak experience played the first rave of human nature. Pengalaman spiritual adalah puncak tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia serta merupakan peneguhan dari keberadaan sebagai makhluk spiritual. Pengalaman spiritual merupakan kebutuhan tertinggi manusia. Bahkan Maslow menyatakan bahwa pengalaman spiritual telah melewati hierarki kebutuhan manusia, going beyond human needs, identity, self-expression, and the like. Mengapa peak experience itu penting? Gail Pritz dari University of West Florida, salah seorang peneliti terkait fokus ini, merumuskan 3 karakter utama dalam peak experience dan manfaatnya. Significance peak experience mengarah pada peningkatan kesadaran dan pemahaman pribadi dan dapat berfungsi sebagai titik balik dalam kehidupan seseorang. Fulfillment peak experience menghasilkan emosi positif dan secara intrinsik memberi sebentuk penghargaan pada diri sendiri. Spiritual. Selama peak experience seseorang merasa menyatu dengan dunia dan sering tidak sadar akan berjalannya waktu. Jadi peak experience memberikan rasa menghargai diri sendiri, mencintai sesama, rasa tenang, dan bahkan mengarahkan hidup lebih positif. Seperti apa peak experience itu dan contohnya? Peak experience adalah pengalaman yang sering digambarkan sebagai momen transenden. Dari sukacita dan rasa gambar yang luar biasa, ini menjadi momen yang tak tergantikan. Ingatan akan peristiwa-peristiwa semacam itu berlangsung lama dan orang sering menyamakannya dengan pengalaman spiritual. Orang-orang melaporkan bahwa peak experience cenderung terjadi selama pengalaman artistik, atletik, atau agama, momen di alam, atau selama momen penting bersama keluarga atau teman, juga biasa mencapai tujuan penting, baik yang pribadi maupun kolektif, juga dapat mengarah pada kondisi tersebut. Saat-saat lain ketika pengalaman seperti itu mungkin terjadi, termasuk ketika seseorang membantu orang lain yang membutuhkan atau setelah mengatasi beberapa jenis kesulitan. Beberapa menggambarkan momen-momen ini sebagai perasaan kagum, heran, dan takjub. Contohnya, peak experience bisa didapatkan misalnya ketika asik bekerja, mendengarkan musik, memenangkan lomba, membaca cerita, bahkan saat mengamati matahari terbenam.